rabbil qawmin, antara kita seorang hamba nanti ketemu dengan surga yang kita idam-idaman teh Bu, itu akan mengalami 7 tahapan panjang kesulitan, yang inilah sesungguhnya kehidupan sesungguhnya Bu. Kematian itu bukan akhir segalanya, tapi dia awal kehidupan sesungguhnya. Ahwana al-maut ya. Yang paling ringan katanya kematian. Padahal kalau saya baca juga gimana Rasulullah proses terakhirnya ya Bu, Nabi kita Nabi Muhammad, malaikat saja tidak tega Bu, karena yang dihadapinya orang mulia. Jadi ternyata malaikat juga kalau bertemu dengan orang mulia, dia tidak akan sekonyong-konyong ngambil nyawanya Bu. Dia akan hadir dalam bentuk diberikan informasi terlebih dahulu, lahir turun ke muka bumi dalam bentuk wujud manusia, dan mengabarkan bahwa ini saat-saat terakhir orang mulia Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi itu puncak kesolehan itu Rasulullah Bu. Jadi ketika akan meninggalnya dikasih tahu dulu Jibril, karena tidak kuasa. Dan saya dapati juga ternyata kalau orang-orang soleh ya, seperti bapak-bapak yang ada di sini, sebenarnya amin atau Pak, ini bararayu begitu, ibu-ibu yang solehah di sini dan yang di sana, sing tarik atau amin gitu. Pasti jelang meninggalnya akan ada tanda-tandanya dulu itu. Ya, tiba-tiba ibu itu jauh-jauh gitu. Dengan statusnya tanya, ini saat terakhir aku. Nah, juga begitu. Nah, tapi biasanya beberapa ustadz kiai yang pernah saya dapati ada yang begitu Bu. Jadi saat-saat mau meninggalnya dia sudah sangat persiapan yang banyak Bu. Sedang sholat, lagi tahajud nunggu subuh, sedang baca Quran, dan itu kayaknya dia sudah sangat siap. Dan Rasul saya baca di akhir di hadis Aisyah, ternyata gening pas mau meninggal Rasul juga mengalami sakit yang luar biasa. Dan tidak gampang, tapi Rasul ingat kepada kita ya. Sampai suatu hari kepada Aisyah, ya ambilkan kepadaku, kata Rasul, segayung air. Rasul mengetahui ini hari terakhirnya ya. Kemudian dia simpan oleh Rasul tangannya kepada gayung yang ada airnya itu. Kemudian Rasul basuhkan kepada wajahnya. Sembari mengusap seluruh wajahnya. Dan Rasul orang mulia yang hari-harinya dibebani oleh penderitaan umat ya, dan Rasulullah merasakan penderitaan itu. Di saat itu Rasul berdoa kepada Allah dengan doa yang sebagaimana mungkin mudah-mudahan kita juga akan doakan itu. Allahumma hawin alaina bisyakaratul. Ya Allah, mudahkan aku dalam proses sakaratul maut. Cik Bu, Rasul yang mohon maaf ya, ketika dakwahnya itu bukan hanya dilempari Bu, bukan hanya dibuli ya, dilempari dengan kotoran, dengan batu-batuan, berdarah wajahnya, tanggal giginya, terluka jiwanya, terluka badannya. Kalau kata-kata mah sudah nggak akan pernah bisa sanggup kalau kita mampu disebut orang gila, penyihir, orang bodoh, lain sebagainya. Tapi Rasul tidak pernah mereka langsung Rasul didoakan dalam doa-doa penderitaan. Rasul terus mendoakan, ya Allah, ketika di Taif, lahirkan di Taif ini para penghafal Quran. Ketika dilempari di sana, ya Allah, mereka kaum yang tidak tahu, gitu aja. So kalau saya sekali datang ke sini dilempari ku ibu-ibu, ku tisu, dicirian ku abdi mah. Ya Allah, pejetkeun tah si ibu eta mah. Gitu paling doa nate doa yang terburuk gitu. Rasul mah tidak ada Bu. Dan Rasul di ketika akhirnya itu ya Allah doanya sampai begitu. Cik kira-kira ya Bu ya, kalau sore ini adalah sore terakhir kita berada di muka bumi, ibu mau ngedoa apa? Ibu, nah haluleng begini si ibu, siga nu seueur.
Siga nu seueur tanda-tanda ya sebentar lagi siga. Kata Agim ya, kita kan ada kesamaan ya Bu ya. Ya ada di sini semua sama wajah nih. Satu wajah-wajah penuh masalah, cek Agim. Wajah-wajah penuh dosa dan wajah-wajah yang akan gak lama lagi. Saya tunjuk ya yang semalam itu ya kayak. Ya makanya saat itu ahwanu al-maut, kematian katanya Pak itu yang teringan ya. Wa as'abuha al-wuqufu idh ta'allaqu madzumun bidzalimin, dan yang paling berat itu setelah 7 tahapan kematian itu nanti dibangkitkan. Ba'as ya Bu, mahsyar. Nanti itu fasenya ribuan tahun, mohon maaf bukan 100-200 tahun. Jangankan untuk nanti dibangkitkan ya Bu ya. Ini dari mati sampai nanti kiamat itu ada yang mohon maaf udah 2000 tahun meninggalnya Bu. Rasul kita 1441 tahun sudah meninggal. Tapi asa baru kemarin meninggal ya. Setiap orang menyebutkan kebaikan Rasulullah. Rasul sudah 1400 tahun. Kalau begitu antara 63 dengan posisi di kuburnya masih lama di mana? Pak? Masih lama di kuburnya. Jadi dunia itu terlalu sederhana singkat Bu. Jangankan ngebandingkan dengan akhirat, ini dengan nungguin waktu sampai hari dibangkitkan. Kapan hari dibangkitkan? Kapan hari kiamat? Kiamat kapan? 2012 Ibu. Masih lupa ya. Kata Mama Loreng itu ya. Dan sekarang ikutan juga beliau meninggal ya. Kiamat sudah ada 2012. Maka ada filmnya Kiamat sudah dekat. Nah sekarang pesona Mama Loreng sudah hilang. Diganti Mama Lemon ya. Kalau dulu kiamat sudah dekat, sekarang kiamat sudah lewat Ibu. Jadi lama lagi ya Allah, kapan itu terjadi kiamatnya? Maka Ibu maukah kita gadaikannya kehidupan yang 63 ya? Kalau lagi di atas jadi pimpinan teh tong kagoda Bu ya. Hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di dunia. Dibandingkan akhirat, belum nanti mohon maaf. Kalau kita tahapan 1 mahsyar. Kedua, kita dibagikan catatan. Amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Beruntung kalau tiba-tiba kitabnya dari kanan. Jamaah TNSM lah ini mah. Amin atuni Allah amin. Ibu teh masuk dalam kitab yang kanan. Yang qalibu ila ahlihi masrura. Nanti Ibu di dalam ketika dapat kitab itu hari-hari penuh kegembiraan, kebahagiaan. Wa amman utiya kitabahu kalau di kiri ya, nanti akan dihisabnya dengan hisaban yang sangat berat itu. Jadi mudah-mudahan itu aja udah panjang. Laisa sagirotan wala kabirotan, enggak ada yang kecil, enggak ada yang besar, semuanya nanti akan ditanggung jawabkan. Nanti yang paling berat kata hadis ini, wa as'abuha al-wukuf ya. Ketika kita diam, wukuf Bu. Kayak di Arafah gitu Bu. Diam, kemudian dipanggil dalam maq'ad itu tempat duduk kita. Silakan. Dan saat itulah ista'ala qamadlumun bidzalimin, orang yang pernah kita zalimi tepa dipanggil satu-satu. Kemudian mendakwa kita. Kita teh asa banyak amalan, ternyata tiba-tiba dikasihin ke orang itu. Karena dulu pernah kita gosipi, pernah kita zalimi, pernah kita hutangi, pernah kita ambil hak-haknya. Dan akhirnya yang tersisa adalah dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kita. Itu saat-saat paling berat. Dan kalaupun andaikan waktu tiba itu walau alam ribuan tahun. Makanya kehidupan yang hari ini sedang kita jalani itu bagaikan dalam Al-Quran, illa asyiyatan au duhaha. Bagaikan berjalan di waktu duha. Nih, waktu duha udah mau selesai ya Pak. Cuman 2 jam, 1,5 jam. Nah,
atau waktu senja, sore, jelang maghrib, sebentar waktu di sini. Jangan pernah kita gadaikan. Gadaikan kehidupan yang sangat indah ini hanya untuk kehidupan yang sesaat, Ibu.